menghindari segala bentuk pergaulan bebas apa saja yang dapat menimbulkan manfaat mudarat ya dalam pergaulan. Kalian tidak dilarang untuk bergaul dengan siapapun, tapi harus punya nilai atau batas-batas yang tidak boleh dilakukan oleh kalian dalam melakukan pergaulan. Perempuan tidak sembarangan, tidak seenaknya berpegangan, berkumpul dari satu ruangan, ya yang mana nanti bisa dapat menimbulkan fitnah dan mendekati perbuatan zina. Dua, merusak akan hukum dan sosial. Indonesia dengan adat ketimuran yang menjaga norma-norma sosial dengan sangat ketat harus kita tetap jaga. Dan hukum agama yang melarang untuk melakukan perbuatan zina juga harus kita tetap jaga. Tiga, merusak hakikat martabat manusia. Dengan secara masyarakat saja pelaku zina ya orang-orang berzina sudah dicap jelek apa bagus di masyarakat? Jelek. Lagi di sisi Tuhan. Ya. Ketiga, dapat menimbulkan penyakit sosial. Ya, baik sosial maupun kesehatan. Ya. Kalau orang sudah melakukan satu kejahatan, dia akan melakukan kejahatan berikutnya karena merasa yang ia lakukan adalah dianggap baik dan biasa saja. Lanjut, Mas Hadi. Ya, di asbabul wanita berzina yang cantik. Kemudian bahwa turun ayat tersebut bahwa menegaskan bahwa wanita berzina hanya dikawani oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Ya, namanya lagi saya jelaskan ya. Antihul musyrikah ya, wala musyrikah walau ajabatkum ya, walau abdum ya muslimah kalau apa khairun ya. Maka janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik walaupun dia cantik. Sesungguhnya seorang hamba yang muslim lebih baik daripada wanita yang musyrik meskipun dia cantik. Ya, baru kita tahu pada zaman dahulu ya, zaman Nabi Muhammad sebelum datang Islam ya, dimana moral bangsa Arab ketika sangat bejat atau sangat kotor. Mereka melakukan berzina sangat bebas, minuman keras sangat bebas. Ya, lanjut nanti. Pada Quran surat An-Nur 24 ayat 2 menegaskan tentang kejinya perbuatan zina sehingga Allah menetapkan sanksi hukum dari Allah sangat berat. Yang kedua, pelaku zina diberikan hukuman. Ya, yang dikena hukuman adalah kedua pelaku zina. Ya. Jika pelaku laki-laki dan perempuan yang belum menikah maka hukumannya diberas 100 kali tanpa belas kasihan. Catatan lagi, keduanya dipisah dan dibuang atau diasingkan dari tempat asalnya. Jika pelakunya laki-laki atau perempuan yang sudah menikah maka hukumannya dirajam, ya, dilempari batu sampai wafat, ya, yaitu dilempari batu setengah badan hingga sampai meninggal. Dan pelaksanaan hukumannya harus dilakukan di tempat umum dan disaksikan khayalan ramah. Dia apa? Yang menjadi pelajaran bagi yang melihat bahwa nanti hukuman orang-orang melakukan berzina seperti ini. Ya. Maka siapa nanti gimana halnya nggak? Ya. Kita harus membedakan mana hak asasi manusia, mana perbuatan yang memang sudah sangat membahayakan. Ya. Selanjutnya adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma yang berlaku di daerah sedang. Ya. Yang tidak mengindahkan norma-norma agama. Maka sembarang laki-laki yang boleh pendidikan, ya, Laisa bakalu kaulu bisa. Laki-laki tidak sama seperti wanita dalam hal berpakaian juga harus mempunyai norma-norma yang
dalam kalian sendiri coba dilah hatinya. Lemahnya pemahaman iman dan Islam. Tanpa iman yang dan Islam, yang kita menghalalkan semua perbuatan manusia apa saja ya. Yang kita harus hati-hati, harus kita kuatkan tentang masalah iman. Ya, kita percaya adanya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Perbuatan sekecil apapun akan mendapat bala. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kalau tidak kita mempunyai kepercayaan iman, yang maka kita akan terjerumus dalam lembah atau jurang pergaulan bebas dan alhamdulillah perbuatan zina. Selanjutnya adalah bisikan setan. Ya, setan itu sangat pintar. Yang kedua, pola pikir. Nggak apa-apa, biasa begitu. Masa muda dihabiskan. Bisikan setan yang seolah-olah itu diperbolehkan. Nanti saya tahu banget kalau sudah tua. Sedangkan umur kita tidak ada yang tahu. Kedua adalah rasa ingin tahu yang mungkin kalian masih masa remaja, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Sudah sangat tinggi. Dan tidak ada kegiatan positif yang dapat menghindari perbuatan kotor. Maka kalian tolong diisi setiap waktu kosong kalian dengan perbuatan yang positif. Kalau nganggur, kalau kosong, tidak ada kegiatan positif, akhirnya pikiran kotor, bisikan-bisikan setan bisa masuk. Ya, kedua lemahnya pemahaman dan pergaulan bebas. Kedua gaya hidup, ya, gaya hidupnya, stylenya kebarat-baratan, stylenya mengikuti apa yang kalian sering lihat dalam sosial media. Oh, anak muda seperti ini loh, anak muda seperti ini. Ya, tidak punya pegangan prinsip hidup sendiri dan punya gaya hidup sendiri yang dikuatkan atau yang dilandasi dengan norma agama. Maunya ikut yang sesuai dengan zamannya. Kalian melihat di aplikasi atau sosial media yang sangat buruk, gaya bagus, style ya. Yang kedua, komunikasi tidak berjalan. Jadi menjadi apa paham yang mengatakan bahwa antara agama dan hukum masyarakat dan nasional dipisah. Misalkan agama nasional. Ya, urusan agama, urusan pribadi masing-masing. Yang kedua, liberalisme, yaitu paham yang melakukan kebebasan mutlak terhadap individu. Ya, semua orang dalam paham ini mempunyai hak asasi untuk melakukan apapun tanpa ada dibatasi oleh norma yang tidak boleh. Ya. Yang kedua, lemahnya kontrol orang tua. Nanti kalian yang masih muda juga ya, jangan karena kalian jauh dari orang tua, kalian merasa bebas dari pengawasan. Kembali kemana? Kembali ke iman. Ya. Yang ketiga adalah pedulnya fungsi kontrol dari masyarakat. Kita sekarang ya, masyarakat sudah hampir tidak peduli dengan keadaan sekitar. Kita harus menjaga diri dulu dari ya, selalu sudah tidak ada yang menggubris di tengah-tengah masyarakat. Ada sepeda jalannya sepeda motor di bahasanya di gas keras. Ya, tidak ada yang berani disadar. Ada orang pacaran zaman sekarang sudah tidak ada berani yang mengingatkan, karena masyarakat sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Beda dengan zaman dahulu. Nah, yang kedua, pengaruh media massa. Yang media massa ini bisa diartikan dengan zaman sekarang adalah sosial media yang sangat cepat, dunia dalam genggaman ujung jari. Ya, apapun yang kalian cari, ya baik tak buruk bisa kalian dapat dengan hanya satu ketikan jari. Kalau kalian tidak bisa memilah dan mengontrol dengan sesuai dengan aturan agama dan akal sehat, kalian pasti mencari sesuatu yang buruk. Dan tiga adalah minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja. Ya, mungkin sekolah kurang, ada kegiatan. Ya, tapi kayak masa lalu ini sangat bagus ya.
mengisi kekosongan atau sesuatu yang kurang di sekolahan, menginisiatif sendiri untuk melakukan sebuah kegiatan yang program. Pak, di sekolah nggak ada pramuka, dia bikin pramuka di pondok. Di sekolah tidak ada PMR, langsung Mas Hadi langsung membuat program PM. Waktunya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, jadi kalau kalian nganggur, kosong, tidak diisi kegiatan positif, akhirnya banyak pikiran, banyak masukan bisa setan yang negatif. Lanjut Pak Hadi. Melemahnya ketahanan iman. Ya, iman ini bisa zada wayaku, bisa bertambah, bisa turun, tergantung dalam keadaan. Kalau kalian dalam lingkungan yang baik, iman bisa bertambah. Tapi kalau kalian masuk ke dalam lingkungan yang buruk, iman bisa menurun. Maka kalian imannya namun dibilang bisa hilang atau copot, bisa lupa. Ya, karena dalam situasi kondisi yang sangat merugikan. Ya, hati-hati lah ya, milih teman, milih pergaulan harus bisa memilah dan tidak punya aturan. Dampak paling yang kedua adalah kita jadi malas beribadah. Ya, yang ketiga adalah pergaulan atau jenis yang permisif, tidak punya rasa malu. Ya, itu yang bukan dari agama tidak boleh, dan budaya timur yang juga tidak memperbolehkan kita ada ke timur yang masih ada bahasa Jawa. Kalau Jawa ya ada rasa malu, sungkan untuk berpegangan tangan, berpelukan dengan lawan jenis. Ya, beda dengan dunia barat, setiap ketemu dengan teman lawan jenis ada cipi, ya, cium pipi kanan, cium pipi kiri, yang menurut mereka adalah hal yang biasa, tapi kita timur ini namanya tidak biasa. Ya, tapi kadang-kadang public figure membiasakan perbuatan tersebut yang dampaknya buruk bagi masyarakat, karena mereka jadi contoh. Ya, juga adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras. Ya, pergaulan bebas ini hati-hati ya, jangan pernah sedikit pun kalian mencoba, ya, sedikit pun mencoba untuk melakukan hal-hal yang negatif walaupun cuma mencoba. Ya, ketiga, terjangkitnya penyakit kelamin atau HIV/AIDS yang sampai hari ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan langsung dari penyakit tersebut. Ya, jadi ya kalian ketika terjadinya tindak kekerasan. Lanjut, orang yang bikin manfaatnya apa ya? Kita belajar seperti ini agar mengetahui dampak buruk, dampak positif, dan hikmahnya apa manfaatnya kalau kita bisa menghindari pergaulan bebas dan melakukan perbuatan zina. Ya, nah, tapi dari sisi kesehatan adalah terhindar dari penyakit kelamin. Ya, tapi kalian ya pacaran semaunya sendiri, kalau jangan sampai terjadi. Ya, hubungan dada, angka ganti itu yang jangan sampai terjadi. Ya, yang kedua dari segi agama terhindar dari perbuatan dosa. Juga terhindar dari penyakit kelamin, sangat terjaga yang membaik keluarga. Ya, dalam perbuatan yang kalian lakukan kedua orang, laki-laki perempuan, ya bukan kalian saja yang malu, tapi kedua orang tua bahkan keluarga besar. Ya, dicap jelek sama masyarakat. Ya, terhindar dari aib yang memalukan sama. Yang kedua, jiwa dan raga tetap bersih. Ya, kan ya, jadi kita dalam pergaulan, Bapak tidak melarang kalau bergaul dengan seluas-luasnya dengan siapa saja, tapi dengan batas dan aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat maupun agama. Nah, kita nanti jadi orang yang selamat. Dari Bapak ini ada yang mau ditanyakan? Sebab kalian, coba kalian berani kritis, berani bertanya tentang apa saja yang mengenai hal-hal yang kita bahas dalam materi ini. Ada enggak? Jadi kan, ada pertanyaan aja. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapaknya bertanya nanti. Mahfud, ada pertanyaan enggak?
tadi surat An-Nur ya. Apa hukuman yang ditetapkan oleh syariat untuk orang-orang yang melakukan perbuatan zina? Dicambuk 100 ada via Ibaliogi. Coba sebutkan dampak negatif dari perbuatan zina. Dampaknya tadi apa? Penyakit, kelak, kami dan kedua Dimas terhindar dari perbuatan dosa. tadi apa? Terhindar dari perbuatan dosa besar. Ketiga Kata bersih. Ramadi kabarnya terhindar dari aib memalukan. terhindar dari aib. Dampak negatifnya adalah memiliki kita menjadi hilang harkat martabat manusia. Ya, malu dibawa seumur hidup, bukan saja kalian tapi keluarga kita. Saja ya. Nanti kita lanjutkan evaluasi untuk minggu depan. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Ya, nanti kita referensi tentang masalah ini kami berjalan. Semoga kita berdoa kepada Allah, ya kita menjaga kepada Allah, ya karena hanya Allah yang bisa menjaga kita. Tapi dengan usaha dan ikhtiar kalian yang sungguh-sungguh benar-benar tidak mau terjerumus dalam perbuatan zina dan dalam pergaulan bebas. Paham ya? Nah, sendiri ya mohon maaf apabila kekurangan. Lanjut dengan baca doa Fatihah agar pembelajaran ini dapat diberkahi dan bermanfaat diberikan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.